Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode selanjutnya. Episode kali ini akan membahas apa nih guys? Tentang judulnya adalah The Biggest Reward. Ya, pada poin pertama yaitu garis waktu kehidupan. Nah, kita analogikan saja guys. Ibaratnya ini garis. Nah, gimana tuh penjelasannya? Jadi paling ujung sini yang di awalannya itu waktu sebelum kita lahir yang panjangnya tak terhingga. Maksudnya itu waktu yang sebelum kita lahir ya. Dari proses pembentukannya sampai pokoknya waktu sebelum kita lahir. Yang tidak terakhir. Yang wallahu alam sebenarnya. Yang di ujung sini adalah waktu setelah kita meninggal, yang dimana juga panjangnya tidak terhingga. Dihitung setelah proses kematian kita ya sampai alam barzah itu. Nah, kemudian di mana kita sekarang? Jadi kita ada di titik tengah ini. Adalah waktu di mana kita hidup saat ini. Ya. Manusia mati. Dan setelah manusia mati, Ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kita gagal, kita akan menjadi orang yang menderita selama-lamanya lah. ya selama-lamanya. Dan yang kedua itu kalau misalnya kita sukses, kita akan bahagia selama-lamanya juga. Ternyata hidup itu singkat guys. Waktu kita di dunia ini hanya terbatas dan tak akan lama, seperti yang tertera pada surat An-Nazi'at ayat 46. Nah, ayatnya ada di sini ya, Di. Misalnya di alam barzah itu, misalnya kita mau ngandai-ngandai kehidupan kita selama di dunia, kita akan merasa kalau kehidupan kita di dunia itu hanya seakan-akan dari pagi sampai sore saja kayak gitu. Ya, ibaratnya begitu. Saking singkatnya itu, ibaratnya begitu. Kalau mau dibandingkan waktu di dunia sama di akhirat nanti, karena waktu di akhirat nanti akan lebih lama terasanya. Kan kalian juga ngerasakan hidup sekarang ini semakin singkat. Kayak dari asar ke maghrib itu nggak kerasa banget. Betul. Kalau kita tunda-tunda sebentar aja, tahu-tahu ternyata udah mau maghrib dan kita belum selesai asar. Biasanya kayak gitu sih. Apakah kalian juga merasakannya atau hanya kami? Komen di bawah. Umur rata-rata manusia itu adalah 60 tahun di dunia. Kalau kita mengambil contoh dari Nabi Muhammad, 63 sih sebenarnya, tapi kita 60 kan Ya, aja. dan selama 60 tahun itu apakah betul-betul kita warnai dengan amal soleh? Kita cari tahu dulu ya Kita guys. cari tahu dulu perhitungannya. Ternyata di umur 5 sampai 15 tahun itu belum terhitung apa tadi? Amalan kita belum tercatat. Ya. Jadi kalau misalnya kalian dulu rajin sholat, misalnya ikut orang tua ke masjid, itu belum dicatat guys. Jadi balik itu dalam Islam kalau perempuan itu sudah haid dan laki-laki itu sudah mimpi basah. Batasnya sampai 15 tahun. Jadi haid nggak haid kalau udah 15 tahun itu sebenarnya udah dihitung. Balik. Iya, dihitung catatan amal kita. Dan kembali lagi tadi 60 tahun kan, udah dikurangin 15 tahun dari usia balik kita karena Ya. usia sebelum balik lah belum dihitung. Jadi usia yang kita pertaruhkan itu sebenarnya cuma 45 tahun. Tapi ada kelanjutannya lagi. Iya, apa itu? Nah, dari 45 tahun itu kan dalam sehari pasti kita tidur kan. Tidur paling minimal 8 jam. 6 jam lah. Ya, kurang lebih 6 jam. Tapi itu kan tidur malam. Tapi belum lagi tidur siang. Belum lagi kalau kuliah, tidur Iya. di kelas, ya. Kalau dengar penjelasan kayak tiba-tiba ngantuk. Misalnya nih guys, dalam 3 hari kita hidup kan 8 jam kita tidur itu seperti 3 hari kan. Iya. Jadi kalau 3 hari kita hidup bisa dibilang Kita kita cuma hidup 2 hari iya, karena kita 1 mati. hari itu dipakai untuk tidur kayak gitu. Ibaratnya kita mati 1 hari. Iya, mati 1 hari. Jadi misalnya dari 45 tahun itu kita bagi sepertiga karena sepertiganya adalah tidur, maka 15 tahun. Jadi 45 tahun dikurang 15 tadi sisa 30 tahun waktu yang kita pertaruhkan untuk beribadah sebenarnya. Tapi kan 30 tahun itu kita pasti nggak fokus beribadah aja karena di dunia ini kita butuh kerja, belum lagi kita Wasting time, buang-buang wasting waktu. time. Jadi pasti sebenarnya sangat sedikit waktu kita yang kita bisa pakai untuk beribadah guys. Nah, pertanyaannya kalau belum maksimal pasti tuh kayak sangat buang-buang waktu sih. Nah, ini seperti yang tertera pada surat Al-Asr. Yang dimana Quran surah Al-Asr itu membahas tentang tuh, waktu dan kerugian. Mari kita baca artinya dulu. yang artinya demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, di Quran surah Al-Asr ini menganalogikan waktu dan kerugian. Penjelasan itu sebenarnya manusia kan itu diberi sama Allah waktu yang sama. Nah, dan waktu itu akan terus berkurang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memanfaatkan waktu itu kan? Caranya dengan saling mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran yang seperti yang tertera tadi surat Al-Asr. Iya. Di Quran surah ini nggak ada amalan tertinggi yang disebutkan seperti sholat misalnya, Sedekah, membayar zakat.
lanjut, semua manusia akan menyesal. Nah, ini manusia akan ada waktunya menyesal. Itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kelompok paling berat penyesalannya, yaitu Contohnya adalah orang kafir. ya, Karena orang kafir kan itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya kafaro, itu artinya orang yang menutup diri sebenarnya. Jadi dia menutup diri dari kebenaran Islam. Lanjut, poin kedua adalah kelompok yang berat penyesalannya, yaitu kan tadi yang pertama paling berat. Nah, ini yang kedua berat Berat saja, Iya. yaitu orang-orang muslim yang pendosa. Jadi poin ketiga adalah kelompok manusia yang paling ringan penyesalannya, yaitu Itu apa tuh? yang selama di dunia dia tidak memaksimalkan amal ibadahnya selama di dunia. Berarti Jadi ini bisa termasuk di Quran surat Al-Asr tadi ya, orang yang Iya. merugi contohnya. Jadi buat kita yang masih hidup nih, masih ada waktu untuk beramal soleh. Iya, biar kita nggak menyesal di kemudian hari. Apakah semua itu sudah cukup? Tentu tidak. Lanjut. Ternyata tidak cukup. Dan ternyata semua itu nggak cukup, guys. Karena dengan umur kita yang singkat ini, sebenarnya bagaimana sih cara agar kita mendapatkan amal yang sebanyak-banyaknya? Dan bagaimana supaya amal kita itu bahkan melampaui umur kita sendiri? Nah, lanjut, penjelasannya kayak gimana tuh, Kakak Resa? Jadi penjelasannya itu ada di Quran surah Yasin ayat 12 yang artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau lauhul mahfuz. Nah, pertanyaannya, apa sih amalan yang membekas itu? Ternyata ada 3. Pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ya. Nanti kita cantumkan hadisnya di sini ya, guys. Oke. Apakah ada amalan yang lebih mudah untuk mendapatkan pahala yang besar? Nah, amalan itu ada di hadis riwayat Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa, ini ada kebalikannya lagi ya guys, dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana. Jadi sebenarnya cara mendapatkan pahala yang besar itu salah satunya dengan mengajak orang. Iya betul. Ternyata saling mengajak itu sangat berpotensi untuk mendapatkan pahala yang besar ya. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita mau istiqomah juga, kita nggak bisa sendiri kan, kita harus mengajak orang. Harus berjamaah. Itu dalam Islam sebenarnya memang pentingnya berjamaah. Ya. Saling mengajak lah dalam Iya, kebaikan. betul. Makanya ada amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut. Iya. Seperti juga yang tertera pada surat Al-Imran ayat 110. Di sini ayatnya. Ternyata seperti sholat, zina, riba, membunuh itu termasuk dosa apa? Besar atau kecil? Dosa besar. Salah, ternyata itu termasuk dosa kecil. Kenapa bisa? Nah bisa. Karena Karena? ternyata ada dosa yang lebih besar lagi, yaitu bersumber dari penguasa. Pertanyaannya, kenapa bisa itu menjadi dosa besar? Karena penguasa itu tuh bertanggung jawab kepada rakyat kan, dan rakyat pasti nggak cuma satu, pasti Iya. rakyat itu banyak. Makanya sebenarnya jadi penguasa itu riskan, Iya. karena harus Tidak gampang karena penuh tanggung jawab dan amanah yang dibebani oleh dia. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini adalah rakyat, kita harus pintar memilah-milih atau mengkritisi. apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu bagian dari bentuk kepedulian kita. Iya. Berarti kita mengawal apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Betul. Lanjut. Lanjut. Jadi Jadi di antara semua itu ada amalan yang paling tertinggi. Iya, ya. apa itu? Jadi dari semua amalan itu ada amalan yang paling tertinggi. Apa itu? Yaitu amalan dakwah untuk menegakkan khilafah secara berjamaah. Khilafah itu artinya apa? Khilafah itu artinya adalah negara berdasarkan Islam ya, Iya. syariat-syariat Islam. Jadi tatanannya, syariatnya itu semua sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan sebenarnya itu yang harus umat muslim perjuangkan saat ini. Dan ada di Quran surah Al-Imran ayat 104 yang bunyinya adalah
wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. semua amalan yang kita bilang tadi guys, apakah amalan itu semua sudah cukup? Ternyata Insya Allah sudah. Dan semoga semua itu bisa menggugurkan dosa kita dan akhirnya kita mendapatkan the biggest reward yang kita inginkan. amin ya rabbal alamin. Dan ternyata Amin. cara kita itu adalah poin pentingnya itu di sini adalah berdakwah guys. Iya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajak teman-teman kalian dalam berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya waktu kita di dunia itu kalau kita mau kita nggak rugi, kita pakai untuk berdakwah. Dan berdakwah itu sebenarnya bukan kayak konteksnya luas guys sebenarnya, menyampaikan kayak Nggak langsung ekstrim ya, bisa jadi Iya. cara perlahan, kayak misalkan secara halus ya misalnya. Bisa misalnya melalui- kita mungkin nasihat- bisa upload story mungkin yang paling mudah Iya, di era betul. sekarang ya, upload story umpamanya ada kajian atau info-info yang bermanfaat. kayak kita repost aja itu sebenarnya udah berdakwah sebenarnya dihitungnya. Jadi jangan lewatkan guys, manfaatkan sebaik mungkin media sosial kalian. Jangan sampai menjadi hisap yang apa? Hisab yang merugikan lah. Iya, di akhirat kelak. Dan kalau misalnya kita mikir-mikir lagi kayak aduh aku nggak mau berdakwah deh karena misalnya Belum baik. iya diri kita belum baik, terus kita mau berdakwah nanti orang-orang bilang apa kayak gitu. Iya. Nah sebenarnya Sudah kalau insecure misalnya- duluan ya. Mm-mm. Sudah overthinking duluan, padahal itu belum tentu guys. Iya. Dan sebenarnya kalau kita menunggu untuk kita sempurna, mengajak orang dalam kebaikan, maka di dunia ini sebenarnya nggak ada yang bisa menyuruh kebaikan kecuali Rasulullah. Kalau kayak gitu, karena manusia itu tempatnya salah. Ya, Pasti cuman kita beliau yang sempurna. iya. Dan kita nggak bisa dibandingin lah sama beliau. Iya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi misalnya kalau kita, misalnya aku sama Resa salah, wajib diingatkan guys. Iya. Jadi ini free ya buat yang mau komen atau sanggah atau kritik bisa komen di bawah ini guys. Oke? Atau mungkin mau taruh hal-hal baik di komen juga. Bisa. Oke. Misalnya mau share resep nasi goreng juga bisa kan itu? Ya bisa. Iya. Kita Kan nanti open, ada guys. orang screenshot. Nah, kalian dapat itu pahala. Iya. Coba kalau dipakai untuk buka usahanya Ya, gitu. untuk nanti mau buka puasa. Oke, cukup sekian dari review materi kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sekian, saya Wassalam. Ali Militania. Saya Resa Yuningsih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye bye.